Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 39303932 Bab 3930 A Chance Encounter. Pada saat ini, aliran gunung tempat Landen Sen berada sangat panjang dan sempit, dikelilingi oleh kabut putih, dan jalannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Danau itu sangat dalam dan arusnya sangat bergejolak. Sekarang karena tidak ada basis budidaya, Landen Sen memutuskan untuk melanjutkan dengan hati-hati. Dia meraih dinding batu di kedua sisi dan berjalan menuju bagian depan danau yang dingin, mencoba menemukan dan menyeberangi danau yang dingin. Kolam dingin ini lebih panjang dari yang ia kira. Landen Sen berjalan melewati dupa selama setengah waktu, kecepatannya tidak terlalu lambat, dan ia masih tidak melihat ujung jalan. Setelah berjalan beberapa saat, Landen Sen tiba-tiba melihat bayangan putih tergeletak di tepi batu di depannya, ramping dan tinggi, dengan kaki ramping dan garis yang akrab. Hati Landen Sen terkejut, dan dia berjalan maju dengan cepat. Setelah melangkah maju, Landen Sen mengenali dewa bayang-bayang yang indah, dan tidak bisa tidak berseru, undang gadis bulan. Wanita berpakaian putih yang berbaring di tepi batu bukanlah orang suci Yoyue. Orang suci Yoyue mengenakan gaun berantakan, basah seluruh, berbaring di atas batu besar di tepi sungai. Di sini adalah. Tampaknya dia mendengar teriakan Landen Sen, dan Saintes Inviting Yue membuka matanya dengan linglung, menggosok kepalanya dengan tangannya yang halus, dan sulit untuk memulihkan kesadarannya untuk sementara waktu. Pada saat ini, suara "so, ho" terdengar tiba-tiba di bawah kolam dingin, seperti suara renang raksasa. Apa? Landen Sen segera khawatir, dan tiba-tiba ada firasat buruk. Momen selanjutnya. Ada ledakan, letusan, dan gelombang airnya luar biasa. Saya melihat bahwa piton pibal dengan panjang tubuh beberapa ratus kaki bergegas keluar dari kolam dingin, membuka piring darahnya, dan tiba-tiba menggigit undangan suci. Undang gadis bulan untuk berhati-hati. Landen Sen masih agak jauh dari mengundang Saintes of the Moon, dan tidak ada waktu untuk bertindak. Santo Yoyue baru saja bangun dari koma, tidak sadar. Melihat ular piton itu berjarak kurang dari 10 meter darinya, Saintes Inviting Moon bereaksi, wajahnya yang cantik berubah pucat untuk sementara waktu, mencoba untuk melawan, tetapi menemukan bahwa kekuatan spiritual kacau di tubuhnya sangat sulit dioperasikan dan hampir mandek. Dengan cara ini, ular sanca raksasa itu menelan Inviting Moon Sein dalam satu gigitan. Ups. Wajah Landen Sen berubah drastis. Dalam hal ukuran besar piton raksasa, itu juga tingkah yang menelan Santo Yoyue, dan kemudian pergi langsung setelah menelan, mengabaikan Landen Sen, yang seperti semut. Bis, serahkan padaku. Secara alami, Landen Sen mengangkat batu di pantai dan melemparkannya ke kepala ular piton. Ledakan. Batu itu mengenai ular piton dengan akurat dan mengeluarkan suara teredam. Mendesis. Piton yang diserang sangat marah, berbalik dan menatap Landen Sen, bergegas seperti ular, dan membuka mulutnya lagi, baru saja akan menelan Landen Sen ke perutnya. Landen Sen tidak melawan, sebaliknya, dia melompat dan masuk ke mulut ular sanca itu. Diisi ke perut piton raksasa, tersandung sepanjang jalan, dan akhirnya berguling ke tanah. Dinding daging peristaltik ada di sekitar, lendir di mana-mana, memancarkan bau asam menjijikkan. Kebetulan Santo Yin Yue runtuh di sisinya, dan Landen Sen buru-buru membantunya, Nona Yin Yue, apakah Anda baik-baik saja? Setelah mengalami hal menjijikkan semacam ini, kesadaran mengundang Moon Saintes juga lebih dari setengah sadar, aku baik-baik saja. Sen Gongzi, mari kita cari cara untuk keluar. The Scientist of Inviting Moon menutupi mulut dan hidungnya dengan ekspresi yang sangat tidak nyaman, dan dia tidak tahan dengan mual di perut ular sanca raksasa. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu sekarang. Landen Sen memeluk pinggang ramping Saint Inviting Moon dengan tangan kirinya, mencondongkan tubuh ke depan, dan datang ke atas dinding daging. Dia melihat detak jantung berbentuk bola dari ular sanca raksasa, seperti batu pemukulan, membuat suara dong-dong-dong. Minum. Landen Sen menggunakan tinju kanannya dan membantingnya ke arah jantung ular sanca. Dengan ledakan keras, tinju Landen Sen langsung menghancurkan hati ular piton, mengubahnya menjadi zat lengket berdarah besar. Piton raksasa itu berteriak dengan keras, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya tak tertahankan. Dia memutar tubuhnya dengan gila-gilaan di kolam, dan gelombang air melonjak ke langit. Landen Sen meninju lagi dan menabrak dinding daging ular sanca raksasa, langsung meninju tubuh ular sanca raksasa itu. Aliran darah memercik, dan Landen Sen menerobos tubuh ular sanca raksasa, mengambil Inviting Moon Sein dan melompat ke pantai. Setelah ular sanca raksasa yang hatinya dihancurkan menggeliat-geliat untuk sementara waktu, perlahan-lahan napasnya hilang dan tenggelam ke dalam air. Keduanya akhirnya lega. Detak jantung dari Saint Inviting Moon meningkat untuk sementara waktu, ekspresinya malu karena pelukan Landen Sen.
Setelah menenangkan diri untuk sementara waktu, dia mengundang Santa Bulan untuk membungkuk pada Landen Sen, dan berkata dengan sedikit rasa malu, "Terima kasih, Lord Sen, karena telah membantu saya." "Nona Yoyue, tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Sulit untuk bertemu denganmu di sini." Landen Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia merasa lega ketika dia bisa melihat Saint Inviting Moon. Ini membuktikan bahwa beku lain juga harus hidup. "Sen Gongzi, di mana? Tempat apa ini?" Saint Yoyue tidak bisa berhenti bertanya. Landen Sen menghela nafas, "Saya juga baru saja bangun, dan saya tidak tahu di mana ini. Kami muncul di sini setelah ditelan kabut hitam di wilayah Laut Kerusuhan. Kekuatan hukum di sini berbeda dari dunia luar. Apakah ruang independen antara?" Landen Sen mengatakan tebakan di dalam hatinya. Mengundang wajah suci bulan terkejut, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, "Kami berada di dasar laut, bagaimana kita bisa tersedot oleh ruang independen? Mungkinkah?" Saat berbicara, Santo Yoyue sepertinya memikirkan sesuatu, menunjukkan pandangan yang bijaksana. Melihat ekspresinya, Landen Sen tidak bisa berhenti bertanya, "Nona Yoyue, apakah Anda tahu sesuatu?" Mengundang Moon Saintes menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang cantik dengan serius berkata, "Tuan Sen telah mendengar berita tentang binatang penyihir prasejarah Paus Zenhai di Laut Tianyuan." Landen Sen terkejut, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berseru, "Mungkinkah itu? Mintalah orang suci bulan untuk secara ringan mengetuk kepala batu giok, ya." Buku kuno itu mengatakan bahwa Paus Zenhai adalah sebesar benua kecil, berhibernasi di dasar laut sepanjang tahun, seperti bayangan besar, membuka mulutnya untuk menelan langit dan bumi. Deskripsi ini sangat mirip dengan situasi yang kita temui sebelumnya. Dari sini, disimpulkan bahwa kabut hitam sebelumnya kemungkinan akan diubah oleh Paus Zenhai, dan kami ditelan oleh Paus Zenhai. Mengundang Santo Bulan untuk menghakimi. Apa? Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening, bukankah Paus Zenhai dari Tianyuanhai sudah punah? Bagaimana mungkin untuk muncul kembali dan menelan kita? Mengundang orang suci bulan untuk merenung sejenak, dan berkata, "Jika masih hidup setelah menelanku di perut kami pasti akan dihujani sampai mati oleh energi di perutnya. Binatang penyihir liar semacam ini tidak akan pernah membiarkan makhluk hidup di dalam perutnya. Tidak hanya kita masih hidup, tetapi kita juga sampai pada ruang independen, yang memang merupakan hal yang aneh." Setelah berbicara, orang suci Yoyue bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Tuan Sen, pernahkah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa di perairan kerusuhan sebelumnya?" Landen Sen sedikit mengangguk, dan dia benar-benar memberitahu Maiden mengundang bulan tentang runtuhnya Gunung Yuanlong, erupsi saluran batas bawah, dan klan laut. Kawanan hewan pendamping. Jadi begitu. Mengundang mata wanita suci bulan untuk bersinar dengan sedikit kemegahan. Bab 3931, Out of the Cold Pool. Karena klan laut yang dikatakan Tuan Sen hidup di perut Paus Zenhai, mungkin ada cara khusus untuk memanipulasi tubuh Paus Zenhai ini. Dikatakan bahwa basis budidaya Paus Zenhai di Tianyuanhai di era 5 kaisar ini telah mencapai peri emas Hunyuan Daluo, mungkin tertinggal kekuatan jiwa dan kehendak dikendalikan oleh klan laut. Mengundang Santo Bulan berspekulasi. Diperkirakan hanya ada kemungkinan ini. Landen Sen mengerutkan kening, dia sebelumnya meremehkan kemampuan klan laut. Mungkin patriark klan laut didorong hingga batasnya dan menggunakan metode rahasia untuk melepaskan Paus Zenhai dan menelan semua makhluk di daerah terdekat. Karena masalah ini sudah terjadi, kita tidak bisa berhenti di sini. Mengundang gadis bulan mungkin juga pergi dengan Sen, dan menemukan biksu lain terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menemukan cara untuk meninggalkan ruang ini. Oke, gadis kecil itu akan mengikuti Tuan Sen untuk bertindak bersama. Tapi sebelum itu, gadis kecil itu perlu mandi di sini, dan menyusahkan Tuan Sen untuk menunggu sebentar. Mengundang Moon Sein berkata sedikit malu. Baru saja, gaunnya ternoda oleh bau lendir menjijikkan di dalam piton raksasa, dan dia mengundang Santa Bulan untuk mencintai Jie secara alami. Dia tidak tahan dengan baunya sejenak, dan hanya ingin mandi. "Nona Yoyue, tolong, Sen akan menjagamu." Setelah Landen Sen berkata, dia melompat ke atas batu besar di tengah kolam, duduk bersila dengan punggung menghadap Saint Inviting Moon. Meskipun Scientist of Inviting Moon tidak khawatir Landen Sen akan mengintip, dia tidak pernah mandi di depan anggota lawan jenis, yang benar-benar membuatnya sedikit malu. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengundang Moon Sage untuk memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak ingin Landen Sen menunggu terlalu lama, jadi dia dengan cepat membuka ikatan gaunnya, merendam tubuhnya yang putih dan tanpa cacat di air kolam, dan dengan cepat mulai mandi. Tekad Landen Sen sangat kuat, dia tidak akan melakukan perilaku yang tidak menghormati lawan jenis, seperti mengintip orang lain untuk mandi. Selain itu, dia tidak tahu sama sekali tentang mengundang Santo Bulan. Setelah Saint Inviting Moon mencuci tubuhnya, dia bersiap untuk berpakaian. Pada saat ini, mendesis. Ada suara siulan mengerikan. Seekor kelabang raksasa memanjat dengan cepat di dinding batu di sisi danau yang dingin.
Tubuhnya panjangnya puluhan meter, dan seluruh tubuhnya hitam pekat. Kaki panjang dan runcing yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke atas dan ke bawah, dan gigi langit-langit mulut yang besar terbuka, membuat mendesis kedengarannya seperti ular, seperti hampir memperlakukan Ying Yue Saintes dan Lenden Sen sebagai makanan Cina. Momen selanjutnya. Melihat kelabang itu terbang menuju Santo Yoyue seperti panah tajam, Santo Yoyue di kolam terkejut. Awas! Lenden Sen memperhatikan gerakan itu dan segera berbalik, berseru. Santo Yoyue menjadi tenang dengan cepat, jari-jari batu giok yang langsing memadatkan sedikit kekuatan spiritual yang kacau, dan sebutir peluru seukuran kerikil muncul dari ujung jari, mengenai kepala kelabang dengan kecepatan kilat. Hanya suara, dong, yang teredam terdengar, dan kepala kelabang langsung tertusuk oleh peluru ringan, dan darah mengamuk. Bum bum bum. Mengundang Scientist of the Moon untuk mengeluarkan beberapa peluru ringan secara terus-menerus dari ujung jarinya, meledakkan tubuh kelabang menjadi beberapa bagian, membuatnya mati di tempat, yang merupakan desahan lega. Lenden Sen tertegun, berpikir bahwa ruang di sini jelas menyegel kekuatan spiritual kacau di tubuh biksu, mengapa Santa Bulan diundang untuk melakukan serangan magis. Melihat Lenden Sen menatapnya, wajah dingin Saint Inviting Moon tiba-tiba memerah, dia segera menutupi bagian-bagian kunci dengan tangan batu gioknya, dan tenggelam ke dalam air kolam lagi tanpa jejak, dan berbisik, Tuan Sen. Apakah mungkin? Penghindaran Guang, terus menonton angin untuk gadis kecil itu. Ah, maaf. Aku tidak bersungguh-sungguh. Baru kemudian Lenden Sen pulih, dan dengan cepat berbalik, wajahnya penuh rasa malu. Dia baru saja benar-benar terkejut dengan metode yang digunakan oleh Saint Yue Yue, dan tidak ingin mengintip ke dalam tubuh Saint Yue Yue. Mengundang Moon Saint untuk sedikit tenang. Dia selalu acuh tak acuh seperti es, dan hanya para biarawan yang menghormatinya yang akan bahagia. Jika seorang beku yang tidak dikenal berani melihat langsung ke tubuhnya seperti ini, wanita muda yang diundang ke bulan mengatakan bahwa dia harus menatap mata yang lain. Tapi Lenden Sen merupakan pengecualian. Inviting Moon Saint memiliki kekaguman dan kekaguman pada Lenden Sen, dan sedikit kekaguman. Jika Lenden Sen tidak memiliki begitu banyak pengikut Tao, orang suci mengundang bulan bahkan tidak keberatan membiarkan Lenden Sen melihatnya lebih banyak. Dia tahu bahwa kecantikan dan temperamennya adalah yang terbaik di dunia, dan hampir tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolak, dan Lenden Sen tidak terkecuali. Sangat disayangkan bahwa Lenden Sen memiliki terlalu banyak pengikut Tao, dan tidak ada ruang untuknya. Mengundang Moon Saintes terasa agak rumit, dia mengesampingkan pikiran-pikiran berantakan ini dalam benaknya, dan dengan cepat mengeluarkan gaun kuning muda dari cincin penyimpanan dan mengenakannya. Setelah merias wajah sedikit, Scientist of Inviting Yu Yue kehilangan jejak kedinginan, dan lebih anggun, dan dia berdandan dengan gaya Xiao Jia Biu. Maaf Tuan Muda Sen, karena membuatmu menunggu lama. Mengundang Moon Sage berteriak kepada Lenden Sen, masih mempertahankan etiket. Lenden Sen perlahan berbalik, masih ingin meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, dan mengundang Moon Saint Maiden untuk hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut, memintanya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Lenden Sen sedikit malu melihat Santa Yoyue begitu masuk akal. Baru saja, Sen melihat bahwa gadis mengundang Yue dapat melakukan kekuatan gaib, apakah ada cara bagi gadis mengundang Yue untuk dibebaskan dari kekuatan hukum ruang independen di sini? Lenden Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Sen tidak tahu bahwa gadis kecil itu adalah tubuh peri roh giok di antara 10 tubuh peri besar. Di ruang independen ini, tubuh fisik juga dapat melahirkan kekuatan spiritual kacau yang lemah. Tetapi kekuatan magis yang hanya mengandalkan kekuatan spiritual kacau ini benar-benar tidak layak disebut, satu-satunya kegunaan, diperkirakan hanya bisa membuka cincin penyimpanan. Tuan Sen, silakan lanjutkan. Setelah semua, Scientist of Inviting Moon mengeluarkan pedang peri kelas pencerahan yang sangat tajam dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lenden Sen. Lenden Sen mengambil pedang dan merasa lega. Dia telah mendengar berita di Dongsheng Sensu bahwa undangan Moon Saint adalah tubuh abadi roh giok, yang merupakan salah satu dari 10 tubuh abadi di dunia nyata dan peringkat di bagian bawah 10 tubuh abadi teratas. Para biksu dari tubuh abadi roh giok memiliki karakteristik, yaitu, energi di dalam tubuh terus-menerus menghasilkan kekuatan spiritual kacau, yang sangat mirip dengan kemampuan tubuh abadi kacau, tetapi kecepatan pertumbuhan kekuatan spiritual kacau jauh lebih lambat daripada tubuh peri kacau. Bagaimanapun, bisa menggunakan cincin penyimpanan sudah merupakan keuntungan besar. Setelah Lenden Sen berterima kasih kepada mereka, keduanya terus berjalan di depan Hantan. Sepanjang jalan, keduanya menemukan semua jenis binatang aneh, yang sebagian besar lebih lemah. Bahkan binatang buas yang lebih kuat bukanlah kekuatan gabungan dari Lenden Sen dan Saint Maiden. Meskipun basis kultivasi hilang, tubuh fisik Lenden Sen sangat kuat, cukup untuk menghadapi keadaan darurat ini. Setelah meraba-raba sebentar, Lenden Sen merasa bahwa makhluk-makhluk di ruang ini tidak sekuat yang dia bayangkan, dan keberaniannya secara bertahap meningkat, dan kecepatan berjalan tiba-tiba dipercepat. Dengan cara ini, setelah setengah jam penuh, Lenden Sen dan Saint Yin Yue akhirnya berjalan keluar dari kolam yang dingin.
Di luar danau dingin adalah air terjun besar. Setelah Landen Sen dan Sein Yuyue bergegas keluar dari air terjun, mereka sampai di kaki gunung besar. Gunung dan hutan dikelilingi oleh banyak tumbuh-tumbuhan dan pemandangannya menyenangkan. Bab 3932, The Scales and the Sea of Cloud. Saat itu tengah hari, matahari sangat kuat di pegunungan dan hutan di pegunungan sangat hijau, dan ujungnya tidak bisa dilihat jauh, bebatuan terjal, pemandangannya unik, dan angin yang berhembus membuat Landen Sen segar kembali. Tanpa diduga, ruang independen ini dapat memiliki pandangan seperti itu, sungguh menakjubkan. The Scientist of Infighting Moon tampaknya merasakan sesuatu, dia memisahkan jejak kekuatan spiritual kacau dari tubuhnya ke telinganya, dengan tajam mendengar suara gunung dan hutan di depan, dan berkata, Tuan Sen, sepertinya ada gerakan di depan, kita mungkin juga pergi saksikan berikut ini. Undang gadis bulan untuk memimpin jalan. Landen Sen mengangguk, dan kemudian mengikuti Sein Infighting Moon, dan dengan cepat pergi melalui pegunungan dan hutan. Mengundang orang suci bulan masih mempertahankan jejak kultivasi, yang jauh lebih kuat dari persepsinya sendiri. Mereka berdua berjalan sekitar 100 mil di pegunungan dan hutan, dan Landen Sen dan Sein Yuyue menemukan sumber suara. Di gunung dan hutan di depan mereka, ada 30 atau 40 orang kuat dengan tangan bersisik, memegang tombak, busur, panah atau perisai, dan bertarung dengan bison besar pertama yang lahir dengan tanduk merah. Laki-laki berotot ini memiliki penampilan yang mirip dengan manusia biasa, satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka memiliki sisik yang menyerupai sisik ikan, sirip ikan di punggung mereka, dan otot yang sangat kuat dan kekuatan yang kuat. Landen Sen dan Sein Yuyue tidak terburu-buru untuk muncul, mereka bersembunyi di pohon yang tinggi dan mengamati dengan merendahkan untuk sementara waktu. Para beku, di depan mereka ini pastilah merupakan ras lokal, jika tidak, penampilan mereka tidak akan begitu aneh. Kelompok pria berotot dalam sisik ini menusuk lurus dengan tombak atau menembak dengan panah, menyatukan sebagai satu. Melenguh. Sejumlah besar serangan jatuh pada bison bertanduk merah, menyebabkan darah hewan itu melonjak, dan lolongan yang berat dan menyedihkan di mulut. Bison ini berbeda dari binatang buas di dunia, dengan ukuran tubuh 5 atau 6 kaki, kulit tebal dan kekuatan yang kuat, dan tidak mudah untuk dibunuh untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, mata banteng bertanduk merah ditembak oleh panah acak, dan Biao menembakkan panah darah. Wow! Kerbau yang telah menderita cedera hebat meraung keras dan berlari seperti tank. Perhatikan pertahanan. Seorang pria kuat dengan ornamen safir di kepalanya berteriak keras. Suku-suku membentuk perisai raksasa di tangan mereka satu persatu untuk menahan tabrakan bison. Kekuatan bison bertelanjang kaki begitu besar sehingga banyak anggota suku tersingkir, dan tubuh mereka dibuang. Melihat bahwa orang-orang dari suku itu hampir tidak dapat menahannya, lelaki berkepala besar itu melemparkan tombak biru yang aneh di tangannya, mengenai tubuh bison di antara cahaya listrik dan batu api. Dengan suara teredam, tombak tiba-tiba meledak pada saat itu menabrak bison. Orang-orang suku juga melemparkan spar biru di lengan mereka, seperti melemparkan granat. Boom! 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 Ada gelombang ledakan di pegunungan dan hutan. Landen Sen kaget lagi dan lagi, ini adalah pertama kalinya dia melihat tiang ini seperti granat. Setelah satu putaran pemboman, bison akhirnya jatuh ke tanah, berlumuran darah, dan menggeram pelan. Tepat ketika orang-orang suku melonggarkan kewaspadaan mereka, bison tiba-tiba berdiri dan menabrak pria berotot yang mengenakan ornamen safir. Kapten, berhati-hatilah. Orang-orang suku terkejut. Lelaki yang kuat di depan mengertakkan gigi, berusaha keras mengenali tombak di tangannya, dan menikam bison di dahi, tetapi gagal menghentikan dampak bison itu. Bison bertanduk merah itu benar-benar marah, dan datang menabrak seperti bukit, baru saja mengenai kapten berotot. Tepat pada saat kritis ini, suara siulan tiba-tiba datang dari pegunungan dan hutan, dan Landen Sen terbang turun dari pohon-pohon tinggi seperti burung layang-layang, memegang pedang di kepala bison, dan membuat pukulan berat. Engah. Bersamaan dengan suara teredam, kepala bison bertanduk merah dipotong oleh Landen Sen. Darah di kepala itu seperti air mancur, dan hutan yang rusak di sekelilingnya diwarnai merah dengan darah. Dengan pisau di tangannya, Landen Sen mendarat dengan mantap, dan mengundang orang suci bulan untuk mengikuti, mengambang di tanah. Adegan Landen Sen memenggal kepala bison bertanduk merah dengan satu pukulan, mengejutkan orang-orang ini. Asing. Ketika mereka melihat penampilan Landen Sen dan Sein Yuyue, mereka semua berseru, dan wajah mereka waspada. Landen Sen hendak berbicara, tetapi kapten berteriak, cepat tangkap dua alien ini yang tidak diketahui asalnya. Begitu deru jatuh, semua orang mengangkat tombak mereka, memegang busur dan anak panah, mengepung Landen Sen dan Saintes mengundang Yue, dan terbang ke depan, mencoba menangkap mereka hidup-hidup. Wajah Landen Sen tiba-tiba menjadi suram, sebelum sekelompok orang kuat bisa mendekat, dia mengulurkan telapak tangannya dan menembak seperti hantu, memukul dada dan perut pria kuat ini dengan presisi. Bum bum bum.
Dalam waktu kurang dari nafas, semua orang kuat kecuali kapten terlempar ke udara oleh telapak tangan Landen Sen, dan jatuh ke tanah, nyengir, tidak bisa memanjat. Ini adalah rahmat anak buah Landen Sen. Jika tidak, orang-orang bermata pendek ini akan ditampar sampai mati olehnya. Landen Sen maju selangkah, menarik kapten pria berotot yang mengenakan ornamen safir, dan berkata dengan kosong, aku menyelamatkan hidupmu sekarang, apakah kamu memperlakukan penyelamatmu seperti ini? Sao Xing berperilaku ras asing, tidak peduli trik apa yang kamu gunakan, timbangan kami tidak akan memberimu setengah inci wilayah. Kapten yang kuat meraung dengan gigi terkatup. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, jangan membuat kesalahan, kita bukan ras asli di sini, tetapi dari dunia luar. Landen Sen sedikit menjelaskannya, mengatakan bahwa dia datang dari Tianyuanhai, bukan biksu setempat. Apa? Keduanya sebenarnya peri di luar. Kapten Klan Lin terkejut, dan dia berulang kali melihat Landen Sen dan mengundang Moon Saintes. Dia benar-benar belum melihat ras seperti Landen Sen dan Shen Yingyue di daerah setempat. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah menyinggung mereka berdua, dan berulang kali koto untuk meminta maaf. Identifikasi yang salah sebelumnya dari dua makhluk abadi sebagai ras alien adalah kejahatan. Saya minta maaf. Orang-orang Lin yang jatuh ke tanah mendengar bahwa mereka adalah makhluk abadi dari dunia luar, satu persatu tampaknya ketakutan, dan buru-buru membungkukkan kepala mereka untuk meminta maaf kepada Landen Sen dan Shen Yingyue. Melihat kelompok orang Lin ini tiba-tiba menundukkan lutut, sikap mereka berubah 180 derajat. Landen Sen dan Shen Yingyue saling memandang, jejak kejutan melintas di mata mereka. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah, lupakan pelanggaran sebelumnya. Katakan padaku, tempat apa ini? Landen Sen bertanya dengan lugas. Kapten Klan Lin menjawab dengan hati-hati, jika Anda kembali ke tuanmu, dunia ini disebut alam laut keras. Kami di sini di Pulau Beilin di bagian utara alam laut awan. Sebagian besar orang yang tinggal di pulau itu berasal dari sisik. Pulau-pulau. Landen Sen terkejut, dan bertanya satu demi satu, apa bentuk daratan lautan awan? Berapa banyak pulau di sana, dan berapa banyak ras di sana? Kapten Klan Lin menjelaskan, lautan awan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Pulau Beilin kami hanya pulau sedang hingga kecil di lautan awan. Ada ribuan pulau seperti ini di lautan awan, dan ada juga ras. Ribuan. Anda memiliki jalan keluar di lautan awan, apa kekuatan rasial terkuat? Landen Sen langsung menanyakan hal itu. Ini. Legenda mengatakan bahwa hanya orang-orang suci yang bisa masuk dan meninggalkan lautan awan sesuka hati. Semua ras kecuali orang-orang suci tidak dapat meninggalkan dunia awan. Semua ras di lautan awan bergantung pada orang-orang kudus. Ras terkuat secara alami orang suci naik. Kata Kapten Timbangan dengan jujur.